Kembali menyaksikan Muslim Update Acoa TV bersama saya Nurul Cinta. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Atabik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Cinta. Alhamdulillah, baik Ustadz. Kita langsung saja di informasi pertama di segmen 2 ini. Memperingati Isra Mi'raj dan menunjukkan cinta umat muslim dengan sang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah tempat masih menyelenggarakan tablik akbar di tengah pandemi COVID-19 dengan mengutamakan prokes. Ada tim liputan Krusita Maharani dan juru kamera Gilang Pandutanaya yang akan membagikan informasi perayaan Isra Mi'raj dari Jawa Barat. Berikut selengkapnya. Masya Allah, beginilah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan dengan syahdu bersama irama musik oleh ibu-ibu majelis taklim dari Mushola Al-Mukhlisin di Cilengsi, Jawa Barat. Tak hanya mereka, sejumlah warga daerah sekitar juga tampak antusias dengan ikut melantunkan ayat suci di peringatan Isra Mi'raj 25 Rajab 1443 Hijriah ini. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam karena mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah menyiarkan ajaran sholat. Tema tersebut disampaikan oleh Ustaz Zaki Mirza di pelataran Mushola. Isra Mi'raj ini satu momentum, satu peristiwa yang sangat penting dalam ajaran agama Islam karena lewat peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah memberikan kita perintah untuk melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu sebagai bentuk ibadah ritual kita, tanda syukur kita kepada Allah Rabbul Izzah, Zat yang maha menggenggam setiap nyawa dan maha memberikan rezeki. Dalam bahasa Arab, Isra berarti perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj adalah kenaikan, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk menyebarkan kebaikan dan perintah dari Allah SWT, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Walau di tengah pandemi COVID-19, panitia tetap melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dengan anjuran prokes ketat. Sayangnya nih, masih ada beberapa warga yang abai. Salah satunya, ini nih, selfie bareng si Ustaz. Awas ibu-ibu, jangan berkerumun ya. Tujuan diadakannya tablik akbar ini sebetulnya kita ada beberapa tujuan sih. Tujuan sosial, terutama tujuan sosial untuk mempererat dan memperkuat lagi silaturahmi antar masyarakat. Terus tujuan agamanya itu seperti yang kita tulis dalam tema tablik akbar itu sendiri, untuk menambah keimanan dan ketakwaan masyarakat. Nah, pemirsa Acoa TV, betapa baiknya Allah SWT kepada hambanya. Dahulu, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menunaikan sholat selama 50 waktu sehari. Namun, melalui Muhammad dan beberapa nabi lain, Allah SWT meringankan kewajiban dengan 5 waktu dalam sehari. Semoga makna Isra Mi'raj bisa terus tertanam dalam benak kita semua umat muslim. Amin ya robbal alamin. Krusita Maharani, Gilang Pandutanaya melaporkan dari Jawa Barat. Masya Allah, semoga di perayaan Isra Mi'raj tahun ini kita sebagai umat muslim terus mengingat bagaimana dulu perjalanan baginda Rasul dan sahabat dalam menyiarkan kebaikan Islam. Salah satunya adalah anjuran sholat 5 waktu dalam sehari. Ustadz Atabik boleh beri sedikit ucapan hari Isra Mi'raj untuk para pemirsa Acoa TV dan harapannya di hari besar Islam ini apa Ustadz? Ya Mbak Cinta, seluruh pemirsa Acoa TV, saya mengucapkan selamat kita memperingati hari Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra-nya adalah perjalanan di malam hari. Perjalanannya perjalanan ibadah. Ibadah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'rajnya Nabi adalah meningkatnya Nabi. Naiknya Nabi dari satu tingkatan menuju tingkatan berikutnya. Dari langit pertama hingga langit ke-7, bahkan hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi mendapatkan karunia agung, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Karenanya kita tentu sangat berharap
peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini menjadi momentum kita untuk kita menapak tilas apa yang pernah dijalankan oleh Nabi. Perjalanan rohani kita terus-menerus kita jalankan. Perjalanan ubudiyah kita terus-menerus kita tingkatkan. Karena kalau kita melakukan Isra terus-menerus, maka suatu saat kita akan mendapatkan Mi'raj, mendapatkan kenaikan kelas, kenaikan keimanan, kenaikan ketakwaan, bahkan kenaikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dengan peristiwa yang sangat agung ini kita semakin dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan peristiwa agung, memuliakan Nabi yang menjalankan peristiwa agung, memuliakan ibadah yang saat itu diperintahkan Allah kepada Nabi yang menjadi juga perintah agung kepada kita semuanya. Kita sangat berharap bahwa insya Allah melalui peristiwa agung ini kita juga dapat memaksimalkan kembali poin-poin keberkahan, poin-poin kemuliaan. Dan kita jadikan momentum ini momentum untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita nampak silap kepada Nabi, sejauh mana kita memuliakan diri kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan masyarakat kita melalui peristiwa yang agung. Karenanya 3 kemuliaan kita dapatkan dari peristiwa ini. Kemuliaan diri kita dengan memegang teguh keimanan ketakwaan, kemuliaan keluarga kita dengan kita menjaga mereka untuk tetap bersama dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Demikian juga memuliakan masyarakat kita dengan mengingatkan akan kebaikan-kebaikan, akan kesolehan-kesolehan, sehingga insya Allah akan hadir dari peristiwa ini manusia-manusia mulia, insan-insan rohani yang selalu mendapatkan karunia, barokah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz At-Tabiq, Allah Subhanahu wa taala ternyata begitu baik kepada hambanya dengan meringankan ibadah sholat yang tadinya 50 waktu sehari menjadi 5 waktu dalam sehari. Namun masih banyak hambanya yang lalai akan perintah tersebut. Boleh beri sedikit Ustadz siraman rohani kepada kami agar kami tidak lalai dalam beribadah. Ibadah sholat adalah ibadah agung. Sampai perintahnya melalui peristiwa agung. Tidak seperti ibadah yang lain. Allah langsung perintahkan melalui malaikat Jibril. Sedangkan perintah sholat ini langsung melalui proses yang panjang. Nabi bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Maka Nabi bertemu dengan seluruh nabi-nabi yang sudah mendahului beliau. Nabi pula bertemu terakhirnya dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat itulah ketika Nabi mendapatkan perintah 50 waktu sehari semalam sholatnya, maka Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, aku tahu, aku dahulu pernah mendapatkan perintah itu, umatku tidak mampu. Karenanya engkau bisa memohon kepada Allah agar Allah ringan. Nabi kemudian menyampaikan kepada Allah meminta keringanan. Diringankan 5 sampai ujungnya diringankan menjadi 5 kali sehari bermalam. Tentu dalam tanda kutip keringanan ini adalah rahmat dari Allah, sekaligus ujian dari Allah untuk kita. Kalau kita mampu menjalankannya, maka nilainya kata Nabi 5 kali sehari, tapi nilainya sama dengan 50 kali kita menjalankan ibadah tersebut. Belum lagi sekian keutamaan dari sholat. Sholat itu adalah munajat. Sholat itu adalah bermohon. Sholat itu adalah mengingat Allah. Karenanya orang yang baik ibadah sholatnya, baik pula nanti ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya pula ia jaga dengan sebaik-baiknya, mendapatlah ia keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh akan mendapatkan banyak kesuksesan orang-orang beriman, manakala mampu menjaga sholat-sholatnya dengan sebaik-baiknya, bahkan ia menjalankannya dengan penuh kekhusyuan, dan semua sholat-sholat kita akan pula Allah penuhi hajat-hajat kita. Karena Nabi ketika sholat, beliau memohon kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadis Bukhari bahwa apabila Nabi mendapatkan sesuatu, mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, justru Nabi langsung sholat, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Itulah kita tentu ingin menjadikan sholat ini adalah merupakan ibadah agung kita,
menjadi rutinitas kita yang mulia, yang menambah lagi kedekatan kita dengan Allah, dan kita pula akan selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, banyak sekali keutamaan sholat, dan bahkan sebetulnya itu bukan merupakan kewajiban ya Ustadz, karena sebetulnya kita sendiri yang sangat membutuhkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui sholat 5 waktu sehari untuk wajibnya, dan insya Allah bisa ditambah dengan sunnah-sunnahnya yang lain. Amin amin ya robbal alamin.